Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Burhan Khalil Khori dengan NPM 2515 014 042. Saya di sini sebagai mahasiswa semester 1 dari program studi Teknik Lingkungan jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung. Banjir adalah bencana alam yang sering terjadi setiap musim hujan. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerugian harta benda, tapi juga korban manusia. Bencana banjir di Indonesia menjadi salah satu masalah yang harus disoroti. Bukan hanya merusak infrastruktur, bencana ini menghambat kegiatan sosial yang menyebabkan semua kegiatan ekonomi menjadi terhambat. Setiap tahunnya, banyak terjadi kasus banjir yang ada di Indonesia. Salah satunya bencana banjir yang terjadi di Sumatera pada akhir bulan November tahun 2025 ini. Bencana ini melanda 3 provinsi yang ada di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut data yang diperoleh dari BNPB per 28 Desember 2025, korban jiwa atas peristiwa ini sudah mencapai angka 1.140 jiwa dan 163 warga masih dinyatakan hilang. Akibat banjir ini, akses jalan banyak yang tertutup, listrik padam berhari-hari. Hingga saat ini pemerintah telah berupaya memulihkan keadaan. Bantuan mulai banyak berdatangan dan juga telah banyak relawan yang turun langsung ke daerah bencana. Melihat dampak dan pola yang terjadi hampir sama setiap tahun, peristiwa ini penting untuk dibahas agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi, atau setidaknya untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Dengan berkembangnya teknologi, banyak cara yang dapat digunakan untuk menanggulangi bencana seperti ini. Tetapi, bukan hanya alat atau inovasi yang diperlukan. Kesadaran warga atau masyarakat juga perlu dibenahi. Kebiasaan seperti membuang sampah sembarangan ke sungai atau selokan, dan juga kegiatan penebangan liar yang tidak mematuhi aturan. Langkah-langkah struktural harus diambil pemerintah untuk menanggulangi bencana seperti ini. Bukan hanya di Sumatera, di pulau lain yang rentan akan bencana banjir juga harus disoroti agar kerugian-kerugian yang diakibatkan dapat diminimalisir sekecil mungkin. Pemerintah pusat hingga daerah serta masyarakat harus saling berkolaborasi demi mendapatkan hasil yang efektif. Permasalahan banjir bukan hanya sebagai masalah daerah, tapi merupakan masalah nasional yang harus dihadapi berbagai elemen, baik pemerintah maupun masyarakat. Banjir yang terjadi di Pulau Sumatera pada akhir November 2025 sedang banyak disoroti. Banyak ahli yang berpendapat kenapa banjir ini bisa terjadi. Menurut mantan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Profesor Insinyur Diko Rita, MSc PhD, menambahkan bahwa banjir yang terjadi di Sumatera disebabkan oleh kenaikan perubahan iklim yang memperbesar risiko yang sudah tinggi secara alami. Kenaikan suhu global sebesar 1,55 derajat Celcius membuat kejadian hujan ekstrem semakin sering. Hujan ekstrem yang terjadi di Pulau Sumatera juga disebabkan oleh siklon tropis. Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Hujan dengan debit yang tinggi yang berlangsung membuat banyak sungai-sungai meluap hingga menyebabkan banjir bandang, serta kerusakan ekosistem akibat penebangan liar juga menjadi salah satu faktornya. Siklon tropis disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama,
tekanan udara yang rendah. Perbedaan tekanan udara yang signifikan menyebabkan udara bergerak menuju pusat tekanan rendah. Yang kedua, suhu permukaan laut. Suhu permukaan air laut yang hangat berada di atas 26,5 derajat Celcius memicu penguapan intensif yang menjadi energi utama bagi pembentukan siklon. Yang ketiga adalah efek Coriolis. Rotasi bumi mempengaruhi arah dan pola pergerakan angin yang menciptakan pusaran. Dan yang keempat, labilitas atmosfer. Ketidakstabilan atmosfer yang ditandai oleh kenaikan massa udara hangat dan lembab dapat memicu pembentukan siklon tropis. Siklon tropis yang terjadi di Selat Malaka mendorong aliran massa udara lembab dari lautan ke daratan karena pusat tekanan rendah menyedot udara di sekitarnya. Udara lembab naik, dingin dan membentuk awan konveksi, hasilnya menyebabkan hujan yang sangat lebat. Banjir ini juga disebabkan oleh faktor manusia. Kegiatan penebangan hutan secara ilegal yang dilakukan menyebabkan hilangnya banyak pohon sebagai sistem penyerap alami hujan. Pohon-pohon yang ditebang akan digunakan untuk kegiatan industri. Banyaknya kayu-kayu gelondong yang terbawa arus menjadi bukti akan kegiatan tersebut. Debit air yang besar tidak dapat tertahan sehingga air meluap hingga menenggelamkan desa-desa. Kegiatan ilegal tersebut menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Berkurangnya hutan secara besar-besaran menjadi salah satu persoalan yang sangat penting. Bukan hanya sebagai resapan alami, hutan juga menjadi peran yang penting sebagai habitat flora fauna yang ada. Permasalahan ini sudah didapat Indonesia sejak tahun 2004 silam. Hutan lindung Tesonilo telah kehilangan berhektar-hektar hutannya. Hal tersebut membuat banyak flora dan fauna endemik kehilangan tempat tinggalnya. Ada banyak lagi kasus pembukaan lahan, salah satunya pembukaan hutan menjadi tambang. Seperti akhir-akhir ini di tahun 2025 yang terjadi di Raja Ampat yang telah menyalahi aturan. Kegiatan tersebut dapat merusak ekosistem yang telah berlangsung. Baru-baru ini juga terdapat wacana perubahan hutan yang akan diubah menjadi perkebunan sawit. Adapun dampak yang diperoleh pasca banjir Sumatera pada tahun 2025 bukan hanya sekedar di sektor lingkungan, tapi sektor sosial ekonomi dan juga sektor infrastruktur juga terkena imbasnya. Sektor lingkungan, banjir ini menyebabkan tanah longsor, banyak sedimen tanah yang terbawa arus air mengendap di pemukiman. Rumah yang dulu sebagai tempat berlindung dari semua kehujanan atau kepanasan kini telah tertimbun oleh tanah. Dan juga kayu-kayu gelondong yang terbawa arus saat banjir kini mereka menumpuk di pemukiman warga. Dan juga banyak kayu-kayu gelondong yang bertebaran di sekeliling pantai. Di sektor ekonomi dan juga sosial, banjir ini membawa dampak yang sangat besar. Sekolah serta rumah ibadah juga tak luput terkena dampaknya. Kegiatan ngajar mengajar tidak dapat dilakukan, serta kegiatan ekonomi terjadi terhambat. Banyak toko-toko yang kehilangan barang-barangnya. Kegiatan distribusi juga terputus karena akses jalan yang rusak. Banyak warga yang mengeluh kekurangan bahan makanan di posko pengungsian dan juga kesediaan air bersih yang masih sedikit. Hal tersebut berpotensi menyebabkan menyebarnya penyakit dengan mudah. Di sektor infrastruktur, banjir ini menyebabkan banyak bangunan, jalan, dan jembatan yang rusak parah. Dilansir dari CNBC Indonesia, terdapat 1.666 titik kerusakan infrastruktur di 3 provinsi akibat bencana banjir bandang dan longsor. Lebih rinci sebutkan di laman CNBC oleh Diana menyebutkan atau menjelaskan ada sekitar
477 titik kerusakan di Aceh, 275 titik di Sumatera Utara, dan 914 titik di Sumatera Barat. Adapun di Aceh, kerusakan didominasi oleh banjir tanggul kritis 143 titik, longsor 46 titik, dan banjir tanggul jebol ada 36 titik. Sedangkan Sumatera Utara, longsor sebanyak 113 titik, jalan tergenang 17 titik, dan jalan putus ada sebanyak 13 titik. Dan juga di Sumatera Barat, kerusakan imbas longsor sebanyak 203 titik, banjir sebanyak 119 titik, dan jembatan tergerus ada sebanyak 56 titik. Setelah melihat dampak dan penyebab banjir yang terjadi di Pulau Sumatera tahun 2025 ini, perlunya dilakukan mitigasi dan adaptasi. Langkah-langkah yang tepat dan terstruktur diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir kerugian yang timbul akibat banjir. Pemerintah sebagai harapan banyak masyarakat diharapkan dapat membuat peraturan atau upaya yang dapat menjadi solusi dari hal seperti ini. Kurang tegasnya peraturan terhadap kegiatan ilegal seperti pembukaan lahan secara besar-besaran menjadi salah satu yang perlu disoroti. Maraknya kasus korupsi atas perizinan tambang ilegal dan perkebunan sawit yang perlu diberantas. Upaya yang perlu dilakukan pemerintah adalah mempertegas dan membuat peraturan yang ketat terhadap penebangan liar. Di zaman sekarang, teknologi berkembang secara pesat. Banyak teknologi yang dapat digunakan sebagai alat yang dapat membantu mengurangi dampak dari banjir. Salah satunya adalah sistem yang dapat menjadi salah satu pencegahan pertama atau pencegahan saat sebelum terjadinya banjir. Nama sistemnya adalah sistem peringatan dini bencana Early Warning System atau EWS, atau Flood Early Warning System FEWS. Dilansir dari Informasia Global Soraya, AWLR merupakan alat peringatan dini banjir yang banyak digunakan di Indonesia, terutama di sungai, bendungan, dan pintu air. Cara kerjanya adalah sensor atau pelampung yang ditempatkan di bendungan mengukur ketinggian air sungai secara terus-menerus. Data dikirim otomatis ke pusat pemantauan melalui jaringan GSM, radio, atau internet. Jika ketinggian air melewati batas tertentu, ada siaga, waspada, atau bahaya, sistem akan memicu peringatan. Alat ini dapat memberi peringatan banjir lebih awal yang diharapkan masyarakat dapat mengungsi ke tempat yang lebih aman sebelum terjadinya banjir. Selanjutnya adalah mitigasi yang dapat dilakukan. Mitigasi dapat dibagi menjadi dua, ada mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural yaitu cara yang dilakukan untuk minimalisir bencana dengan langkah pembuatan bangunan dan teknik rekayasa bangunan yang tahan akan terjadinya bencana, tahan akan air, dan sebagainya. Contoh metode mitigasi struktural yaitu pembuatan tembok, tanggul, dan penahan air di sepanjang aliran sungai yang rawan banjir dan dekat pemukiman. Yang kedua adalah mengatur laju aliran dan muatan air dengan melihat kecepatan di kawasan hulu, yaitu melihat aliran yang keluar masuk pada bagian atas atau hulu. Kemudian pembuatan bendungan dan waduk dalam menghadang banjir. Dan yang terakhir, membersihkan ekosistem sungai dalam menjaga isi dalam sungai dan dalam pengurangan sedimentasi di sungai. Lalu, mitigasi non-struktural adalah sebuah upaya selain bentuk struktural dapat mencegah atau mengurangi dampak dalam perencanaan wilayah. Mitigasi non-struktural sangat berpatokan dalam pengembangan teknologi dengan melihat teknologi yang akan memprediksi, mengurangi, dan mengantisipasi resiko suatu bencana. Beberapa metodenya yaitu pembentukan kelompok swadaya dalam masyarakat seperti LSM, dan yang kedua membentuk sebuah kelompok penyuluhan dan membuat pelatihan, dan yang ketiga membuat sebuah kelompok kerja, dan yang terakhir adalah evaluasi dalam pemetaan kawasan rawan banjir.